Karya ilmiah merupakan suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya di dalam karya tulis terdapat data, fakta, dan solusi mengenai suatu permasalahan yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Biasanya di dalam karya ilmiah mengandung 3 struktur, yaitu pendahuluan, isi dan pembahasan, dan kesimpulan. Saya Gilva Yunas dari BP 18160059. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama yaitu karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Contoh karya ilmiah yaitu makalah, skripsi, dan laporan dari penelitian. Yang kedua yaitu karya semi ilmiah, merupakan karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum. Menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, ditulis dengan bahasa potret, gaya bahasa formal. Contoh dari semi ilmiah yaitu komik. Yang ketiga, karya non-semi ilmiah merupakan salah satu tulisan yang menyajikan fakta-fakta pribadi yang berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman sehari-hari penulis. Contohnya di sini yaitu puisi, cerpen, dan dongeng. Baiklah, selanjutnya merupakan contoh salah satu karya ilmiah dengan judul Pentingnya Tidur Siang Bagi Kesehatan Tubuh. Bab 1, Pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Menjaga kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting bagi insan manusia. Aktivitas seorang akan terganggu apabila tubuhnya merasa tidak sehat. Sebetulnya banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh, seperti menjaga asupan gizi yang dimakan, melakukan olahraga, dan melakukan pola tidur siang hari karena hal ini sangat bermanfaat. 2. Rumusan masalah. A. Apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan? B. Bagaimana pengaruh tidur siang terhadap kesehatan tubuh? Yang ketiga yaitu tujuan penelitian, yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh setiap hari dan memahami pengaruh tidur siang bagi kesehatan tubuh. Bab 2. Pembahasan. Cara menjaga kesehatan tubuh. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh antara lain: 1. Memperbanyak konsumsi mineral dan vitamin dalam tubuh. 2. Konsumsi 5 sehat, 4 sempurna. 3. Olahraga yang teratur. 4. Tidur yang cukup dengan memandang kualitas tidur lebih baik daripada kuantitas tidur. 5. Menjauhi minuman yang beralkohol ataupun yang bersoda. 6. Pengaruh tidur siang bagi kesehatan tubuh. Tidur siang sering dilakukan oleh anak-anak, namun ternyata aktivitas ini juga banyak dilakukan oleh orang dewasa. Pengaruh tidur siang bagi kesehatan tubuh antara lain: 1. Menurunkan tekanan darah. 2. Menghilangkan rasa letih dan lelah. 3. Dapat menurunkan rasa sedih dan gelisah pada seseorang. Bab 3. Penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari suatu karya ilmiah. Tidur siang adalah salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Tidur siang memiliki beberapa manfaat antara lain: menurunkan tekanan darah, menghilangkan rasa lelah dan gelisah. Namun, tidur siang harus dilakukan sesuai waktu yang tepat. Jika aktivitas ini dilakukan secara berlebih, akan menimbulkan efek buruk yang lain. Sehingga segala aktivitas harus dilakukan sesuai porsinya masing-masing. Jangan sampai menurunkan kebugaran tubuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan karya ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah. Yang pertama, sistematika. Pada karya ilmiah terdapat abstrak, pendahuluan, tujuan metode, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Pada semi ilmiah terdapat abstrak, orientasi, kompilasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Pada non-ilmiah terdapat pembukaan, tinjauan pustaka, metodologi, pembahasan, dan penutup. Yang kedua, diksi atau pilihan kata.
Pada karya ilmiah, ditulis dengan bahasa yang konkret, kata-katanya teknis, dan didukung fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pada semi ilmiah, penulisannya pun tidak semi formal, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah sintesis analisis, karena sering dimasukkan ke dalam karangan non-ilmiah. Pada non-ilmiah, biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa yang digunakan. Yang ketiga, ejaan. Pada karya ilmiah, ejaan dan tanda baca dalam penulisan karya ini harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada semi ilmiah, menggunakan kata-kata yang bermakna konotasi dan figuratif, menggunakan istilah yang umum atau populer, dan menggunakan kalimat yang kurang efektif. Pada non-ilmiah, ditulis dengan bahasa yang konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta atau umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya sebuah penulisan yang menjadikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan. Yang keempat, kata hubung. Pada karya ilmiah, semi ilmiah, dan non-ilmiah, kata hubungnya sama, yaitu koordinatif, korelatif, subordinatif, dan antar kalimat.